Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya di sini. Oke, saya ngopi dulu. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan, ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Oke sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebagaimana kita ketahui pada saat ini, sebagian besar di dunia ini, negara-negara terkena dampak virus, ya, semua kena. Dan penanganannya di berbagai macam belahan dunia yang lain juga bermacam-macam. Dan alhamdulillah, negara kita penanganannya dengan cara terbaik. Tapi walaupun saya katakan dengan cara terbaik, itu tidak akan berhasil tanpa kerjasama kita sebagai warga negara yang baik, ya. Tidak akan pernah berhasil. Kita tahu virus corona ini penularannya demikian cepat, ya. Ketika kita terkoneksi dengan orang, bersentuhan dengan orang yang kebetulan orang itu sudah terpapar virusnya, ya kita akan tertular. Itu sebabnya harus masing-masing kita memulai. Jika dari masing-masing kita mempunyai kesadaran yang tinggi, maka kita tidak perlu bersusah payah, atau pemerintahan kita tidak perlu bersusah payah untuk menyuruh polisi atau tentara serta polisi Pamong Praja untuk merazia jalanan. Jadi merazia karena masing-masing dari kita sudah berkesadaran untuk memakai masker kalau lagi di luaran. Kita tahu setiap ada operasi tentu ada kos. Sementara saat ini, jika kita peduli sama negara kita, negara Indonesia tercinta ini, mari kita berkesadaran dalam kehidupan ini. Sahabat, bagi saudara-saudara kita, terutama pahlawan-pahlawan yang sudah meninggal di garda terdepan, para perawat dan dokter-dokter, saya percaya beliau-beliau itu mati syahid. Coba sahabat dengar apa kata saya ini. Jika kamu mati sebab corona, mereka tidak akan memandikan jenazahmu dan sebagainya. Namun, dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa mati akibat wabah, maka dia syahid. Kita adalah muslim. Mengapa kita takut kepada sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita? Maka janganlah takut. Namun, di sisi lain berusaha untuk selalu berhati-hati. Dengan kata lain, jangan engkau berkata, umur di tangan Allah, kemudian engkau bunuh diri dengan tidak peduli terhadap nasihat dan himbauan. Tapi hendaklah engkau mencari cara agar nyawamu terjaga dari wabah ini. Mengapa? Karena jasad itu adalah milikmu. Jasad serta hidupmu adalah amanah dari Allah yang agar engkau menjaganya. Yang dengannya engkau dapat berbuat kebaikan dan menolong sesama. Jangan pula engkau jadikan ini sebagai candaan. Tapi di sisi lain, janganlah takut dan bersedih. Sebab Allah selalu bersama kita.
ingatlah kalimat ini. Semua kita kelak akan mati. Mereka yang tidak mati akibat wabah akan mati dengan sesuatu hal yang lain. Maka Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Sahabat, jadi pahlawan-pahlawan yang telah meninggal di garda terdepan, seperti perawat-perawat dan para dokter, insya Allah dia akan sahih. Surga menantinya. Jangan risau, jangan bersedih. Famili-famili yang ditinggalkannya juga jangan risau, jangan bersedih. Dan apakah semua yang mati karena virus itu sahih? Belum tentu. Ketika kita sudah tahu tentang virus tersebut dan kita tidak menjaga diri dan kita tidak mengindahkan apapun arahan-arahan dari pemerintahan, lalu kita terkena atau kita juga menyebarkan ke orang lain, apakah itu sahih? Saya pikir tidak, saudara-saudaraku, sahabat semua. Karena itu kesembronoan kita, karena itu ego kita, karena itu ketidakpedulian kita, karena itu berkesadaran diri kita. Jadi sahabat, mari kita mulai berkesadaran dari diri sendiri untuk mengindahkan apa yang diperintahkan oleh negara kita demi memutus penyebaran virus corona ini. Baginda Nabi kita mengatakan, jika ada wabah datang, larilah engkau sekuat-kuatnya seperti engkau dikejar singa. Itu artinya apa? Kita tahu Baginda Nabi adalah orang yang pasti lebih yakin dari kita tentang Allah. Beliau memerintahkan kita untuk seperti itu. Jadi kita jangan berlagak, wah saya tidak apa-apa dengan virus. Mungkin saja sahabat kuat dari virus tersebut, terkena dan tidak apa-apa. Tapi saudara-saudara yang lain, saudara-saudara kita yang lain mungkin tidak kuat. Mungkin saja sahabat mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, keyakinan yang tinggi, atau imunitas tubuhnya kuat, tapi mungkin saudara-saudara kita yang lain tidak. Mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga masyarakat kita dengan memulai dari diri sendiri untuk berkesadaran. Ketika memang ada keperluan penting keluar, maka pakailah masker dan biasakan di tempat umum setelah memegang benda-benda daerah umum cuci tangan. Oke sahabat, tadi ketika saya ke minimarket, kebetulan saya menemukan razia dari gabungan dari kepolisian, Pramong Praja, dan juga TNI. Razia mereka bukan tentang surat-surat mobil kita atau motor kita, tapi razia masker. Jadi siapa saja yang tidak pakai masker, saya lihat tadi mereka diberhentikan, dan saya tidak tahu apa hukumannya tidak pakai masker itu. Saya tidak tahu karena saya tidak melihat sampai selesai. Baik sahabat, mari kita mulai dari diri sendiri. Virus ini tidak berbahaya sebenarnya, tapi penyebarannya sangat berbahaya. Oke sahabat, kita jangan memahami hadis setengah-setengah. Ya, kita harus berkesadaran. Baik sahabat, dari semua yang saya katakan, hanya selalu satu yang perlu saya beritahu, bahwa hanya Allah lah yang benar. Baik sahabat semua, terima kasih. Semoga virus ini cepat berlalu, dan pasti ini akan berlalu. Dan pasti ini lebih cepat berlalunya jika kita masing-masing dari diri kita berkesadaran tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya,
berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.